Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik. Channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep kue dari Jengkulik. Wah, nggak berasa ya kulikers, kita sudah di weekend kembali. Nah, para kulikers, kembali lagi untuk menonton video Jengkulik ya. Untuk video kali ini, Jengkulik mau memberikan tips yang sangat bermanfaat banget loh untuk para kulikers, yaitu tips bagaimana cara menyimpan kue kering agar awet dan tahan lama. Nah, biasanya nih kulikers, kalau para kulikers kan bikin kue kering nih, mungkin ada yang suka, kok cepet banget sih kuenya berjamur, kok cepet banget kuenya jadi rusak ataupun jadi lembab atau gimana. Nah, para kulikers yang mungkin punya masalah seperti itu, tonton ya video Jengkulik, dan semoga video kali ini bisa membantu dan bermanfaat untuk para kulikers semuanya. Nah, para kulikers kan sebentar lagi nih ada beberapa hari raya seperti hari raya Imlek, dan sebentar lagi juga sudah mau hari raya Idul Fitri. Nah, pasti banyak yang membuat kue kering juga kan kulikers. Nah, berikut tips-tips yang bisa kulikers lakukan agar kue kering yang kulikers buat itu bisa tahan lama, awet, tidak berjamur, dan tidak bau tenggik ataupun tidak menjadi rusak. Tips yang pertama adalah kue kering yang kita buat pada saat sudah selesai keluar dari oven, sebaiknya kita angin-anginkan dulu ya kulikers, atau kita dinginkan terlebih dahulu. Jangan panas-panas langsung dimasukkan ke dalam toples lalu ditutup rapat, jangan ya kulikers. Tapi kita bisa taruh di atas loyangnya, atau bisa kita taruh di tampah atau di wadah lainnya untuk kita angin-anginkan ya kulikers. Nah, jika memang sudah benar-benar dingin, baru kita bisa masukkan ke dalam wadah yang mau kita taruh atau toples yang mau kita taruh. Maksud dari ini adalah biar kue kering yang kita sudah panggang itu sudah benar-benar kering pas keluar dari oven kulikers. Jadi biasanya nih kalau dari oven kan tuh pasti panas-panas tuh kulikers, jadi masih agak sembab-sembab lembab, panas-panas gitu. Nah, pada saat kita angin-anginkan dan kita dinginkan, itu tekstur sampai ke dalam-dalam kue kering itu sudah benar-benar kering, jadi tidak ada basah-basahnya. Jadi ini bisa membantu untuk mengurangi jamur atau membuat kue menjadi lembek ya kulikers. Dan untuk tips yang kedua adalah pada saat kue sudah dimasukkan ke dalam toples atau ke wadah, kita harus tutup rapat wadah dan toplesnya ya kulikers. Dan usahakan untuk wadah atau toplesnya itu tidak memakai wadah atau toples yang basah ataupun lembab, karena kalau misalnya memakai yang basah ataupun lembab itu bisa membuat kue mudah berjamur dan bisa cepat rusak. Dan untuk toplesnya harus ditutup rapat ya kulikers, jangan sampai ada udara yang masuk juga. Ini bisa membantu membuat kue menjadi lebih awet loh kulikers, karena tidak bisa membuat kue menjadi lebih berjamur. Untuk tips yang ketiga adalah ketika kita sudah menaruhnya di toples dan sudah ditutup rapat dan tidak kedap udara, maka kita menyimpan si toplesnya ini juga kulikers, jangan di sembarang tempat ya. Usahakan tidak menyimpan di tempat yang panas ataupun tempat lembab, apalagi hindari terkena pancaran sinar matahari langsung ya kulikers, karena ini bisa membuat kue menjadi basah dan berkeringat dan beruap, dan itu bisa membuat lembab dan bisa berjamur. Nah, jadi usahakan jangan simpan di tempat yang lembab, panas, ataupun yang langsung terkena dengan matahari. Nah, jadi jangan ditaruh dekat hawa dapur ataupun di hawa-hawa yang panas ya kulikers. Sebaiknya kulikers bisa simpan di tempat yang sejuk ya kulikers, biar kue keringnya juga menjadi lebih awet. Dan untuk yang langkah selanjutnya atau tips yang selanjutnya adalah kita bisa menambahkan silika gel untuk di dalam toplesnya ya kulikers. Jadi silika gel ini kita pakai di dalam toplesnya, bukan di dalam adonannya ya. Nah, silika gel ini bisa membantu menyerap kelembapan-kelembapan yang ada di dalam wadah atau toples yang kita gunakan. Jadi bisa membantu kue ini menjadi tidak gampang lembek dan bisa tetap renyah. Nah, untuk silika gel ini harganya murah loh kulikers, dan untuk ukurannya juga macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar. Dan pastikan para kulikers jika ingin memakai silika gel yang food grade ya kulikers, atau yang memang khusus untuk makanan. Jangan sampai salah memakai yang untuk tas ataupun sepatu. Jadi bisa dipilih-pilih dulu dan bisa diteliti dulu ya kulikers sebelum memakai silika gelnya.
Dan untuk tips yang selanjutnya adalah agar kue tahan lama, kita bisa memisahkan antara kue yang teksturnya lembut atau yang agak sedikit basah dengan tekstur yang lebih kering atau yang garing. Nah, misalnya Kulikers nih, contoh nih, Kulikers jangan mencampur dalam satu wadah itu misalnya kue nastar dan kue cookies. Nah, itu bisa membuat kue yang nastar ini menjadi rusak ataupun si cookies ini menjadi rusak karena mereka tidak boleh disatukan dalam satu wadah. Jadi misalnya Kulikers harus memisahkan mereka di tempat yang berbeda ya Kulikers. Jadi misalnya kue-kue yang lembut-lembut seperti nastar, seperti kue kastengel itu jangan dicampur dengan kue-kue yang kering seperti sagu keju atau semprit ataupun seperti cookies itu. Nah, Kulikers sebaiknya memisahkan daripada nanti kuenya dua-duanya menjadi rusak, kan sayang ya Kulikers. Dan untuk tips yang selanjutnya adalah jika para Kulikers membuat dalam jumlah banyak dan ingin disimpan dalam jangka waktu agak lama tapi tidak ingin cepat-cepat dimakan, kue keringnya bisa Kulikers taruh di dalam freezer ya Kulikers, dengan cara memasukkan kue kering ke dalam plastik yang kedap udara. Jangan sampai ada udara sedikit pun di dalam plastiknya. Lalu kita bisa masukkan ke dalam freezer. Dan atau misalnya para Kulikers tidak memakai plastik atau ziplock yang kedap udara, Kulikers bisa memakai plastik biasa tapi dilapisi dengan aluminium foil ya. Nah, jika para Kulikers ingin mengkonsumsinya pada saat keluar dari freezer, Kulikers bisa langsung tuang saja ke dalam wadah, lalu didiamkan sampai di suhu ruang saja ya Kulikers. Nah, Kulikers, itu adalah tips-tips yang bisa Kulikers lakukan agar kue kering yang Kulikers buat bisa tahan lama, awet, dan tidak mudah berjamur. Nah, biasanya nih Kulikers, untuk kue kering, biasanya masa tahannya untuk kue kering yang agak sedikit memiliki tekstur lembut seperti nastar, itu biasanya di bawah 6 bulan ya Kulikers. Tapi untuk kue kering yang memiliki tekstur kering seperti cookies, kastengel, semprit, sagu keju, itu bisa tahan lebih lama ya Kulikers, bisa mencapai 6 bulan. Tapi semuanya ini tergantung dengan bahan yang Kulikers pakai. Untuk terigunya juga biasanya kalau untuk lebih awet kita bisa sangrai terlebih dahulu. Dan untuk tempat penyimpanannya dan kelembapan wadah atau toples yang kita pakai juga bisa berpengaruh juga ya Kulikers, jadi harus diperhatikan juga. Oke Kulikers, itu adalah tips-tips yang bisa para Kulikers lakukan agar kue menjadi tahan lama, awet, dan tidak mudah jamuran. Dan tips ini pun bisa menghindari kue Kulikers menjadi lebih cepat tengik ataupun bau. Oke Kulikers, semoga video jengkulik yang kali ini bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk para Kulikers semuanya ya. Terima kasih kepada para Kulikers yang sudah menonton video jengkulik kali ini. Dan untuk para Kulikers yang belum subscribe channel Jengkulik, bisa langsung subscribe ya, dan di like, komen, dan di share juga boleh loh Kulikers, jadi biar yang lainnya bisa mendapatkan info-info dan tips-tips yang bermanfaat juga. Dan untuk para Kulikers, jangan lupa untuk selalu klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan atau ada video terbaru dari Jengkulik, jadi biar tidak tertinggalan ya Kulikers. Kira-kira selanjutnya Jengkulik membuat video tentang apa ya? Jadi para Kulikers yang penasaran, ikutin terus video Jengkulik ya. Sampai ketemu di video Jengkulik yang selanjutnya. Terima kasih para Kulikers semuanya.